Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran IPA, masih di materi gerak dan gaya ya. Ini merupakan pertemuan kita yang ketiga ya untuk materi ini. Nah, jangan lupa untuk melihat materi-materi yang telah lalu, bisa kalian buka di YouTube Aisyah Ataya ya. Oke, sebelum mulai seperti biasa kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Gaya dan hukum Newton. Kita lihat dulu tentang gaya. Nah, gaya ini bukan sekedar mau bergaya ya, tapi gaya merupakan salah satu besaran di dalam fisika yang bisa diukur ya, sesuatu yang bisa diukur. Jadi dia besaran di dalam fisika. Nah, saat kamu kecil kamu pernah bermain ayunan. Ayunan itu adalah salah satu contoh nyata penerapan gaya dalam ilmu fisika. Jadi kamu pasti mendorong ayunan supaya orang yang ada di ayunan itu bisa bergerak atau ayunannya bisa bergerak. Jadi gaya ini salah satu syarat supaya benda itu bisa bergerak, ya. Memangnya apa pengertian gaya dan pengaruhnya terhadap benda-benda lain seperti ayunan tadi? Apakah dengan bermain ayunan kita jadi tambah gaya? Hmm. Oke. Gaya adalah tarikan, dorongan, tendangan, kayuhan atau apapun yang menyebabkan benda bergerak atau bisa berhenti bergerak, ya. Jadi gaya itu kalau mau disingkat tuh tarikan atau dorongan, ya. Nah, seperti ini. Ada yang didorong, di gambar ini ada yang ditarik. Jadi itu gaya. Nah, lebih lanjut kita lihat. Nah, selanjutnya pengaruh gaya terhadap benda. Jadi jika benda diberikan gaya, maka akan terjadi 5 hal pada benda itu. Ya, jadi pengaruh gaya terhadap benda pertama bisa menggerakkan benda diam. Ya, seperti orang yang sedang mendorong meja ini berarti menggerakkan benda diam. Ya, yang kedua bisa membuat benda bergerak menjadi diam. Jadi kebalikannya nih, bendanya bergerak bisa menjadi diam. Seperti gambar anak yang melempar bola kemudian ditangkap, bolanya menjadi diam. Yang ketiga, bisa mengubah kecepatan benda bergerak. Ya, ketika kalian memberikan gaya ketika bersepeda, memberikan kayuhan, maka kecepatan pun akan semakin bertambah. Nah, jadi mengubah kecepatan. Yang keempat, mengubah arah benda. Nah, jadi kalau di gambar ini contohnya itu ada pemain sepak bola menendang bolanya ke arah yang berbeda dari arah gerakan bendanya. Jadi bisa mengubah arah gayanya, ya. Yang kelima, bisa mengubah bentuk benda. Nah, seperti pada gambar ini, pembuatan gerabah yang tadinya tanah liat biasa bisa membentuk atau karena diberikan gaya ya, diberikan dorongan, tarikan di situ sehingga terbentuklah gerabah yang bentuknya bagus ya dari tanah liat. Baik, selanjutnya macam-macam gaya. Dibagi dua ya. Dibagi dua ada gaya sentuh. Tentunya ini gaya yang memerlukan sentuhan sehingga terjadilah gaya di situ. Itu contohnya adalah gaya otot. Jadi kita kalau mengangkat sesuatu itu termasuk gaya otot. Di gambar ini mendorong meja. Nah, ini gaya otot. Jadi dia harus menyentuh mejanya ya. Kemudian gaya pegas. Nah, ini gaya pegas ini kayak ketapel ya. Itu juga disentuh juga ketapelnya sehingga terciptalah gaya yang menghasilkan nanti dorongan ya. Kemudian gaya gesek. Gaya gesek ini misalnya mendorong lemari, jadi ada gesekan di bawah lantai itu, jadi gesekan lemari dengan lantai itu bersentuhan sehingga terjadilah gaya. Gaya gesek ini biasanya berlawanan arah gayanya dengan dorongan. Kalau kita mendorong ke depan, maka gaya geseknya akan ke arah belakang ya. Jadi seperti itu, berlawanan arah. Yang kedua adalah gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh ini berarti dia tanpa menyentuh sudah bisa menggerakkan benda. Oh, hebat ya. Contohnya apa aja nih? Contohnya magnet, gaya magnet. Seperti di gambar ini ada apa? Magnet uh, yang bisa menggerakkan besi, membuat besinya menjadi bergerak tanpa menyentuh besinya.
Yang kedua, gaya listrik. Di gambar ini ada penggaris yang menghasilkan ion-ion listrik ya ketika digosokkan ke rambut, kemudian bisa mengangkat serpihan kertas. Nah, ini gaya listrik nih di sini. Listrik itu gayanya tanpa menyentuh bendanya, bisa bergerak. Yang ketiga contohnya ada gaya gravitasi. Ya, kalian udah tahu, gaya gravitasi itu jatuh ke bawah ya. Jadi ketika ada orang yang jatuh ke bawah atau benda jatuh ke bawah, itu dia bergerak. Kenapa bisa jatuh ke bawah? Karena ada gaya gravitasi tanpa kita menyentuh gravitasi atau medan gravitasi bumi itu sendiri. Kita sudah bergerak ke bawah, ya. Nah, ini berarti gaya tak sentuh. Selanjutnya, resultan gaya. Nah, ini sekarang kita mulai hitungan sedikit ya. Tapi ini gampang, insya Allah. Resultan gaya atau penjumlahan gaya-gaya atau penggabungan gaya ya. Ada dua jenisnya. Pertama itu gaya yang searah. Nah, pada gambar di samping ada anak yang mendorong meja bareng-bareng. Nah, jadi kenapa terasa lebih mudah kalau dorong bareng-bareng? Mejanya jadi ringan gitu ya. Karena ada dua gaya yang bekerja di sana. Berarti gayanya ditambahkan. Jadi jumlah gaya si Ali misalnya dengan si Budi ketika itu ditambahkan sehingga gayanya jadi besar. Terasa kemudian meja didorong dengan lebih mudah. Ini kalau gayanya searah ya. Kemudian gaya yang kedua itu gaya yang berlawanan arah. Nah, seperti gambar orang yang sedang tarik tambang ini, yang satu menarik ke kiri, yang satu menarik ke kanan. Nah, kalau saling berlawanan arah seperti ini, maka gaya pertama itu dikurangi gaya kedua, ya, dikurangi intinya ya, saling selisih dari kedua gaya. Ya, mana yang menang berarti gayanya nanti yang lebih besar. Misalnya ke arah kiri Budi menarik 50 Newton, ke arah kanan Ali menarik 40 Newton. Berarti tinggal dikurangi 50 kurang 40. Nah, berarti 10. 10 kemana? Ke kiri tadi ya. Jadi Budi menang gitu ya, ke arah kiri. Nah, jadi dikurangin ya kalau berlawanan arah. Nanti kita lihat di beberapa contoh soalnya lagi. Nah, ini dia contoh soalnya. Doni dan Eko membantu mendorong mobil yang mogok di jalan. Jadi kalau mendorong berarti sama-sama mendorong, arah gayanya sama. Ya, kalau ada yang satu yang menarik, ada yang mendorong, itu juga arah gayanya sama. Ya, kecuali dua-duanya saling dorong dari arah yang berbeda, ini arah gayanya juga berlawanan. Nah, tapi ini kita lihat dulu soalnya ya. Doni mendorong dengan gaya 40 Newton dan Eko mendorong dengan gaya 50 Newton. Nah, sama tadi ya. Berapa resultan gaya yang dikeluarkan Doni dan Eko? Jadi Doninya 40, Ekonya 50. Berapa R-nya resultannya? Karena sama-sama, maka ditambahkan karena dia searah. Kan mendorong bareng-bareng ya. Nah, hasilnya 40 tambah 50, 90 Newton ya. Nah, yang kedua ini kejuaraan tarik tambang. Nah, ini kalau tarik tambang pasti dia berlawanan arah. Eni menarik dengan gaya 30 Newton ke barat, sedangkan Tina menarik dengan gaya 50 Newton ke timur. Tentukan resultan gayanya. Ya udah. Gaya Eni berapa? 30 Newton. Tina 50 Newton ke arah timur. Nah, pertanyaannya resultannya. Resultan dikurangin. Tina dikurangi Eni, 50 Newton kurangi 30 Newton. Nah, hasilnya adalah 20 Newton. Siapa tadi yang lebih tinggi? Tina. Tina itu ke arah timur, berarti nanti 20 Newton ke arah timur jawabannya ya. Karena Tina yang menang ya. Selanjutnya, nah ini sekarang hukum Newton. Hukum Newton. Newton atau yang terlahir dengan nama panjang Isaac Newton adalah seorang filsuf, matematika, dan fisika. Bapak Newton ini telah menemukan beberapa hukum mengenai gerak benda yang dinamakan dengan hukum Newton. Nah, ini salah satu penemu yang cukup terkenal. Ya, Isaac Newton. Nah, hukum Newton itu ada 3. Hukum Newton 1, 2, 3. Gampang ya, 1, 2, 3. Nah, apa sih bunyinya? Nah, ini yang penting ini yang harus dipahami ya. Tidak sekedar dihafalkan. Hukum Newton pertama berbunyi, suatu benda akan tetap bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Nah, apa maksudnya? Ini adalah benda itu memiliki sifat kelembaman. Apa itu kelembaman? Kelembaman ini maksudnya adalah kemalasan atau biasa disebut inersia.
yaitu benda itu cenderung mempertahankan kedudukannya. Kalau sudah diem maunya diem. Nah, itu. Jadi kayak kalian yang sering males gitu. Kalau sudah males duduk aja, diem. Jadi kelembaman namanya ya hukum Newton satu nih. Nah, kunci dari hukum Newton satu ini adalah setiap benda akan diam jika tidak diberikan gaya. Jadi kalau nggak disuruh kerja, nggak nggak bekerja, nggak bergaya ya, diam. Tapi kalau sudah bergerak, dia maunya gerak aja ke arah situ gitu. Misalnya gerak ke depan ya, udah mau bergerak aja, nggak mau diam gitu. Jadi cenderung mau eh, tetap ya, makanya gayanya itu nol karena tidak ada gaya yang bekerja. Meskipun dia orang benda diam tuh kan gayanya nol, tidak ada gaya. Atau bendanya bergerak dan tidak mau diam juga gayanya nol gitu. Contohnya ini adalah yang paling sering kita alami adalah ketika kita naik mobil atau motor kemudian berhenti mendadak, maka badan kita terdorong ke depan. Pasti begitu kan? Nah, itu termasuk hukum Newton satu. Nah, diingat ya. Jadi ketika kita berhenti mendadak, itu penumpangnya terdorong ke depan. Kenapa? Karena benda atau mobil yang bergerak ini kan ke depan. Cenderung mau bergerak terus. Ketika terpaksa berhenti karena menabrak sesuatu, misalnya atau mengerem, maka otomatis tubuh kita akan terdorong ke depan karena ingin terus bergerak ke depan. Nah, ini jadi cenderungnya itu melakukan apa yang sudah dilakukan. Nah, yang sebaliknya ketika kita duduk diam, mobilnya diam, tiba-tiba mobilnya langsung ngegas, maju. Maka apa yang terjadi? Pasti kita akan terdorongnya ke belakang. Kenapa? Karena ingin tetap diam. Dengan cara bagaimana? Mempertahankan kedudukannya dengan mendorong badannya ke belakang. Itu gerak refleks ya. Dalam fisika disebut hukum Newton 1 ya. Nah, atau di gambar ini ada gajah yang sama beratnya, kemudian saling tarik, tidak bisa bergerak karena sama, kekuatannya sama. Maka gayanya sama dengan nol ya. Selanjutnya, hukum Newton 2 berbunyi, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, ini sebenarnya kalimat untuk rumus yang ada di sini. Kalian lihat di sini ada penjumlahan gaya F sama dengan massa dikali M kali A. Massa, M itu massa, A itu percepatan bendanya. Ya, atau kalau dibalik, percepatan yang ditimbulkan jadi A sama dengan gitu ya. Boleh saya balik rumusnya. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus. A sama dengan F dibagi atau per M. Itu bisa dibalik rumusnya. A sama dengan F per M. Sesuai dengan bunyi hukum Newton ya. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Berbanding terbalik itu artinya dibagi ya, dibagi massanya. Oke, penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan benda dalam keadaan bergerak, di mana bahasa benda dan gaya yang diberikan pada benda akan diperhitungkan. Jadi, hukum Newton 2 ini biasanya rumus ya, biasanya ini rumus ya. Artinya, benda yang bergerak itu adalah hukum Newton 2 gitu. Pasti memiliki percepatan yang dipengaruhi oleh gaya dan masanya gitu. Massa benda itu. Misalnya di gambar ini ada mobil yang mengangkut barang dengan yang tidak mengangkut barang. Mana yang percepatannya lebih tinggi? Ya pasti yang tidak ada massanya, tidak mengangkut barang ya. Nah, mana gayanya yang lebih besar yang digunakan? Ya pasti yang dibutuhkan adalah yang muatannya lebih besar. Itu sesuai dengan rumusnya ya. Nah, kemudian ada juga contoh seekor badak besar mendorong badak yang lebih kecil sehingga badak kecilnya terpental ya, jadi kalah gitu ya, jadi bergerak dia badak yang kecil ini. Nah, berarti dia hukum Newton 2. Kalau ada bendanya bergerak itu hukum Newton 2 pokoknya insyaallah. Nah, contoh soal dari hukum Newton 2 ini. Sebuah benda yang masanya 2 kilo ditarik oleh seorang anak dan gaya 60 Newton dalam arah mendatar. Berapakah percepatan yang dialami benda tersebut? Nah, ini rumusnya ada di samping nih, F sama dengan M kali A. Tapi karena yang ditanya percepatan A, maka rumusnya berubah menjadi F A sama dengan F bagi M. Ya, gaya dibagi masanya. Nah, kita tahu diketahuinya massa 2 kilo
F atau gayanya 60 Newton. Jadi A-nya sama dengan F bagi M. 60 dibagi 2 ya, sama dengan 30. Gampang kan? Tinggal dirubah rumusnya dibalik. Nah, yang terakhir adalah hukum Newton 3. Hukum Newton 3 ini berbunyi apabila sebuah benda mengerjakan gaya aksi kepada benda yang lain, benda kedua akan mengerjakan gaya reaksi pada benda pertama yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Nah, kok disimpulkan seperti ini tulisannya, F aksi sama dengan min F reaksi. Min itu artinya dia arahnya berlawanan. Jadi untuk hukum Newton ini dia pasti arahnya berlawanan, gayanya itu. Syaratnya ya, arahnya berlawanan yang pertama, kedua itu besarnya sama, ya, dan pasti yang ketiga adalah terjadi pada dua benda. Itu syaratnya dari hukum Newton 3. Nah, hukum Newton 3 karena berkaitan dengan gaya aksi dan reaksi, ini banyak banget contohnya ya. Setiap aksi kita pasti mendapatkan reaksi gitu. Seperti misalnya contohnya di sini kita beraksi mendorong meja atau mendorong lemari ya. Maka lemari akan memberikan gaya reaksi, yaitu terdorongnya kita. Ya. Jadi atau paling mudah nih, kalian pukul meja menggunakan tangan. Sekeras-kerasnya, semakin keras memukul, maka ketika kita memberikan aksi yang gaya yang lebih besar ke meja, maka meja juga memberikan gaya reaksi ke kita. Buktinya apa? Tangan kita menjadi sakit. Semakin keras kita memberikan gaya aksi, dia juga semakin keras memberikan gaya reaksi. Besarnya sama gayanya, ya. Nah, yang kedua ada gambar seorang yang menendang bola. Bola gayanya ke arah kaki, kaki memberikan gaya ke arah bola, jadi berlawanan arah, ya. Kemudian ada orang yang mengayuh naik perahu. Ketika mengayuh perahu, itu ke arah belakang, tapi perahunya mau melaju ke arah depan. Itu kan berlawanan arah. Nah, kemudian ada gaya contoh lainnya adalah ketika kita melompat. Ya, ini kita memberikan gaya ke tanah, ya, gaya aksi, maka tanah akan memberikan gaya reaksi ke atas sehingga kita bisa melompat tinggi, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada bola yang dipantulkan, kita memberikan gaya aksi, maka tanah akan memantulkan bolanya ke atas sebesar kita memantulkan bola itu ke tanah. Jadi sama besar dia, semakin keras kita memantulkannya, maka semakin keras bola juga akan memantul ke atas. Paham ya? Nah, yang selanjutnya ini roket. Nah, sesuai dengan tema PowerPoint kita ada roket nih. Roket ini ternyata hukum Newton 3. Ada gaya aksi dan reaksi, ya. Ada gaya ke bawah sehingga membuat roket bisa terbang menuju ke arah atas, berlawanan arah, ya. Outnya cukup sekian ya. Ya, mungkin cukup sekian dulu untuk materi hari ini. Terima kasih Ananda, semoga bisa dipahami. Kita berjumpa lagi minggu depan dengan materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.